Oke, untuk bagian realisasi itu sama cara pengisiannya dengan pengisian anggaran. Ya, sama. Yang membedakan adalah tidak ada. Jadi memang sama persis. Yang membedakan kalau yang tidak ada ya ada sih. Jadi perhatikan bahwa di bagian transaksi di sini lebih detail karena kan transaksi realisasi. Jadi ya diisikan satu persatu. Beda kan kalau kita lihat transaksi di anggaran tadi diurutkannya berdasarkan bulan 1, 2, 3, 4, 5 untuk mempermudah perhitungan anggaran. Tapi kalau kita lihat di transaksi ini ya berdasarkan realisasi aja. Tanggal 3 ada bayar sewa tempat. Dan ini kan budgeting ceritanya. Jadi tanggal 10 Januari ada pembelian tambahan dan seterusnya nih. Tanggal 31 kemudian tadi pendapatan mau dihitung per minggu. Nggak ada masalah. Jadi misalnya anggarannya per bulan, di sini kita tulisnya per minggu atau per hari juga nggak ada masalah di sini. Ya, cara pengisiannya tapi sama dengan cara pengisian anggaran. Hanya di sini lebih detail. Nah, ini juga yang kalau misalnya tadi, ini kan tujuannya untuk realisasi. Kalau tujuannya revisi, itu bisa dikopikan. Jadi ini bisa teman-teman copy, ya, di copy semuanya, copy. Nah, kalau tujuannya adalah revisi anggaran itu di copy, kemudian di transaksi, pilih saja di sini, nanti kemudian paste ya, yang as values. Oke. Nah, ini jadinya adalah kalau mau melakukan revisi anggaran. Nah, tapi kalau udah realisasi ini saya kembalikan lagi, ya seperti ini diisi. Dan kalau ini sudah diisi, ya, kalau ini sudah diisi, laporan juga akan sama, akan muncul secara otomatis. Jadi bisa dilihat di sini laba ruginya. Jadi ini sampai 3 tahun ya, sampai 36 bulan. Dan oh ya satu lagi karena ini perusahaan jasa, pada saat kan ada tadi ada biaya variabel. Nah, di sini pada saat yang biaya ini, di sini dipilihnya rekeningnya ya, apakah utang, piutang atau kas. Di sini sesuaikan dengan apakah biaya supir, biaya bensin, biaya lain-lain. Ya, ini akan muncul kalau di laporan laba rugi itu di bagian sini. Ya, ini yang membedakan dengan dagang. Dagang ya, karena sebenarnya biaya variabel ini nanti akan masuk ke pengeluaran operasional kalau buat laporannya. Dan memang model perhitungannya tidak model perhitungan HPP tapi biaya. Jadi kembali tadi setelah laporan otomatis. Jadi karena sudah otomatis, nah tujuannya adalah kan kita mau lihat evaluasinya. Ini sudah dibuatkan evaluasinya, hanya saja untuk penjualan hanya 12 bulan, tidak 36 bulan. Karena sebenarnya tahun depan akan buat anggaran lagi. Jadi di sini bisa terlihat, jadi ada dalam bentuk tadi hijau dan merah. Yang hijau itu maksudnya secara hasil lebih baik dari proyeksi. Kalau merah lebih buruk dari proyeksi. Tapi totalnya adalah dilihat di sini. Kalau di sini hijau, lepas dari ini merah biru bisa dianggap ini hasilnya baik. Ya, di sini bisa dilihat bahwa yang namanya realisasi adalah yang garisnya warna hijau dan proyeksi adalah garisnya warna biru. Ya, di proyeksi dan realisasi ada penjualan. Kemudian kalau kita lihat di laba rugi, nah ini perhatikan ada yang merah, kemudian ada yang tetap hitam ini. Nah ini yang hitamnya tidak ada masalah. Dan di sini bisa dilihat perbandingannya. Ya. Jadi laba rugi, kemudian neraca kebetulan tidak ada 12 bulannya, tapi langsung dalam 1 tahun. Di sini bisa terlihat hasilnya banyak hijaunya, berarti hasilnya cukup baik. Tapi kalau mau dilihat tadi kan kita pengen tahu persentasenya. Misalnya laba ruginya, realisasinya tahun pertama itu. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa secara hasil ini bagus. Jadi dari target awalnya ini kan laba rugi bersih 1,125. Kalau kita mau lihat laba rugi proyeksi, bisa dilihat dari bagian bawah 1263. Hasilnya kita bisa lihat tadi balik lagi 1125. Jadi secara persentase pencapaiannya adalah 89%. Ya.
Oke, kemudian arus kas juga sama, di sini akan muncul persentasenya. Nah, di sini bisa terlihat positif juga. Ya. Oke, jadi untuk jasa sederhana ya, ini bisa dipakai tidak hanya untuk tadi kan ekspedisi atau rental mobil, bisa dipakai untuk segala macam jenis jasa, apakah itu pembuatan anggaran, pembuatan atau revisi anggaran, dan melihat realisasinya hingga periode 3 tahun. Oke, demikian cara penggunaan aplikasi untuk anggaran perusahaan jasa. Terima kasih.